nama ayatnya suratul Baqarah. Ya, kalau artinya surat sapi betina. Sapi betina. Karena sapi ada 3 macam. Ada sapi jantan, ada sapi betina, dan ada anak sapi. Ya, kalau kami kan anak sapi ya. Ada anak sapi kan ada anak perempuan. Iya, jadi nggak kenal jenis, udah ya. Anak sapi, udah ya. Di sini sapi yang betina. Mengenai kenapa suratnya dinamakan Al-Baqarah, nanti jawabannya ketika masuk ke ayat 67. Karena kisah tentang sapi betina dibahas dimulai ayat 67. Mengenai hikmahnya kenapa dinamakan surat Al-Baqarah. Nah, tentang Al-Baqarah, tentang sapi betina, kisahnya di ayat 67. Kita masuk pada ayat pertama. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ayat 1. Ternyata ayat ke-1 ini bukan kata, ini huruf. 3 huruf bersambungan, alif, lam, mim. Karena berupa huruf, bukan berupa kata, berarti nggak punya arti, alias tidak bisa diartikan. Karena nggak bisa diartikan, hanya bisa ditafsirkan. Karena sifatnya penafsiran, maka orang sudut pandang berbeda-beda menafsirkannya. Karena penafsiran. Yang pertama, gini. Ada yang menafsirkan, ini tafsir ya, bukan artinya. Bukan terjemahan tafsir ini. Ada yang menafsirkan bahwa alif itu inisialnya Allah. Lam itu malaikat Jibril. Mim itu Muhammad, karena wahyu dari Allah, perantara Jibril pada Muhammad. Ada menafsirkan seperti itu. Ada yang bertahun-tahun menafsirkan, nggak nemu-nemu, akhirnya menyerah dengan mengatakan, hanya Allah yang tahu. Ada seperti itu, alif lam mim. Jadi ini bukan kata, tapi huruf. Karena bukan kata, maka nggak punya arti. Nggak bisa diterjemahkan. Nah, sekarang mengenai hikmahnya, kenapa Allah dalam firman-Nya kok pakai huruf-huruf muqatta'ah, kok pakai huruf-huruf yang terputus, itu banyak hikmahnya. Nanti dalam grupnya saya kasih makalah khusus tentang ini. Tentang surat-surat kenapa ada huruf-huruf seperti ini. Saya punya makalah khusus tentang bahas ini. Nah ya, kita lewati dulu. Ini jawabannya dalam grupnya, saya berikan makalahnya. Berikutnya, Dalikal kitabu, warna merah dua-duanya. Kenapa? Karena kata yang baru. Dalika itu kata nunjuk isyarat. Alkitabu kitab, itu kitab. Ternyata lafaz la di sini warna hitam. Catatannya saya buka pada tampilan berikutnya. La. Di Al-Fatihah kita pernah kenal tadi la artinya tidak. Tapi di Al-Baqarah ayat 2, la di sini artinya tambahi kata-kata ada. Tidak ada. La artinya tidak ada. Jadi mulai sekarang kalau ada yang tanya, la ini artinya apa? Di sini la roiba, la artinya apa? Tidak ada. Masa enggak ada artinya? Ada artinya apa? Tidak ada. Ini ya. La artinya tidak ada di sini. Bukan berarti enggak ada artinya loh ya. Ada artinya apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, tanya, la roiba, la artinya apa? Tidak ada. Masa enggak ada artinya? Nah, berubahnya la artinya tidak, berubah menjadi tidak ada, itu ada cirinya. Apa cirinya? Ketemu kata berikutnya sebelah kiri. Nah, kalau kata berikutnya sebelah kiri, tulisannya akhirannya fathah, roiba, tidak roibi, tidak roibu, yakni fathah, maka la artinya tidak ada. Berarti hikmahnya adalah, ada kalanya kata di Al-Quran, itu ketika diartikan, tergantung kata berikutnya. Baru tahu artinya, gitu maksudnya. Karena saling keterkaitan. Karena suatu lafaz bisa juga berubah artinya tergantung kata berikutnya lafaznya apa. Saling berkaitan. Apa hikmahnya? Berarti untuk mengartikan kata demi kata di Al-Quran, itu modalnya tidak sekedar kamus bahasa Arab, tapi juga ilmu kaidah terjemahan. Kenapa? Karena dalam buku kamus hanya indeks per kata, la tidak. Tidak dikasih tahu mana cirinya la tidak ada, mana cirinya la jangan. Dalam kamus nggak ada keterangannya. Nah, adanya dalam ilmu alat, ilmu terjemahan. Nah, dalam kaidah ilmu alat, lam alif la, kalau ketemu kata berikutnya, syaratnya apa? Kata berikutnya tidak berawalan alif lam, ya, nggak pakai alif lam, tapi akhirnya fathah, maka la artinya tidak ada. Misalnya dalam syahadat la ilaha, tidak ada Tuhan. La ilma lana, tidak ada ilmu. La nabiyya ba'dahu, tidak ada nabi sesudahnya. La roiba,
tidak ada keraguan. Jadi karena baknya akhirnya fathah, maka la artinya tidak ada. Nah kalau roibu, kita bayangkan baknya doma. Kalau roibu, maka la artinya tidak. Kalau roibi, maka la artinya tidak. Tapi kalau roiba, la artinya tidak ada. Ini contohnya. Berarti kalau kita baca Quran, salah harokatnya berubah. Artinya dong iya. Ada yang berubah. Misalnya saya baca salah ya misalnya. Dalikal kitabu la roibi fihi, maka la berubah artinya. Dalikal kitabu la roibu fihi, la berubah artinya. Di sini la tidak ada karena akhirnya fathah roiba. Lanjutannya fihi. Ya. Fihi. Fihi dua kata, fi ditambahi. Di dalamnya. Fi di dalam hitunya. Nya ini kata ganti kembali pada Alkitabu. Karena kitabnya satu maka pakai hi. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Kemarin dalam makalahnya barangkali saya kirimkan di grup tentang tanda wakaf titik 3 yang menjepit lafadz fihi, ya sudah jelas. Hudan petunjuk. Hudan di ayat ini boleh artinya petunjuk, boleh artinya sebagai petunjuk. Boleh dua pilihan. Tapi untuk terjemahan aslinya saya artikan petunjuk itu aja, tanpa kata sebagai, karena tidak saya beri tanda wakaf di sini. La roibat, gak ada keraguan, tidak ada keraguan. Fi di dalamnya, hudan petunjuk. Ternyata lil mutakina yang warna hitam cuma li. Kenapa li-nya warna hitam? Pernah kenal di Al-Fatihah yang berbunyi alhamdulillahi. Li artinya bagi. Al-mutakina karena merah kata yang baru. Agar yaknun pelakunya orangnya banyak. Makanya al-mutakina artinya orang-orang yang bertakwa. Lil mutakina bagi orang-orang yang bertakwa. Dalika itu Alkitabu kitab. La roiba tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ya terusin. Ini silakan dicatat. Boleh saya kasih PR juga secara tematik. Catat PR-nya. Ayat-ayat di Al-Quran itu banyak juga ayat yang awalannya alladzina. Contoh di sini alladzina yu'minuna. Contoh yang lainnya alladzina yanquduna. Jadi banyak ayat di Al-Quran yang awalannya alladzina. Maksudnya apa? Yakni kalau nemu ayat yang awalannya alladzina, maka dalam kaidah bacanya, kaidah baca wasolnya, baca nyambungnya dengan ayat sebelumnya itu dibolehkan. Contoh di sini, misalnya nama saya panjang, saya baca wasol. Misalnya loh ya, saya baca wasol. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqinal ladina. Boleh nyambung. Lil muttaqinal ladina. Boleh nyambung. Jadi kalau nemu ayat yang berawalan aladina, maka lafadz aladina ini bacaannya boleh dibaca sambungan dengan ayat sebelumnya. Boleh. Kecuali. Berarti ada yang nggak boleh. Kecuali. Nah, kecuali apa? Silakan catat. Di Al-Quran banyak ayat awalannya aladina yang boleh dibaca nyambung dengan ayat sebelumnya. Kecuali ada 7 ayat. Hanya 7 ayat di Al-Quran yang awalannya aladina yang tidak boleh dibaca nyambung dengan akhiran ayat sebelumnya. Hanya 7 ayat. Silakan cari di surat mana saja nemu 7 ayat yang berawalan aladina yang tidak boleh dibaca nyambung dengan ayat sebelumnya. Tidak boleh. Kalau dibaca nyambung malah fatal, merusak kalimatnya, merusak bahasanya, merusak penafsirannya, merusak pemahaman ayatnya. Kalau dibaca nyambung. Tapi di ayat ketiga ini boleh. Kenapa boleh? Karena profilnya orang bertakwa dibahas di ayat berikutnya. Orang bertakwa adalah aladina orang-orang yang dididik dan sebagainya. Tapi di Al-Quran ada, di Al-Quran cari, hanya ada 7 ayat yang awalannya aladina, tapi nggak boleh dibaca nyambung dengan akhiran ayat sebelumnya. 7 ayat. Dan semuanya berpencar ayatnya di berbagai surat. Silakan cari tahu di surat mana saja, ayatnya nomor berapa saja. Nanti saya koreksi dalam grupnya, saya koreksi siapa yang benar nemunya. Ya. Jadi tidak semua aladina boleh dibaca nyambung, gitu kesimpulannya.
Tidak semua ayat awalan aladina boleh dibacanya, enggak semuanya. Hanya 7 saja yang tidak boleh. Lainnya boleh. Termasuk ini boleh, termasuk ini boleh. Ya. Alil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Rinciannya aladina, orang-orang yang. Sekarang kata baru. Di ayat saya berikan, di layar ada catatan di atasnya. Yu'minuna artinya beriman. Yang beriman pelakunya mereka. Cirinya mereka berawalan ya akhiran waunun. Ya. Jadi ketika tingkatan paket 1 itu mengenal pelaku dalam kata kerja pakai inisial huruf. Ya, misalnya mereka, cirinya mereka ya waunun 3 huruf berawalan ya akan waunun. Ini tingkatan paket 1. Ketika tingkatan paket 7 ya ini pengetahuan aja. Paket 7 cirinya mereka bukan ya waunun, hanya wawu saja. Ini paket 7. Jadi semakin dikupas, ya itu inisial huruf apa, wa itu huruf apa, nun itu huruf apa, itu di paket 7. Nah, karena kita masih tingkatan paket 1, maka seakan-akan langsung 3 seluruhnya satu rangkaian, satu pasang. Bahwa cirinya mereka 3 huruf sekaligus, ya, wawu, nun. Maka yu'minun artinya mereka beriman. Jadi terjemahnya kalau perkata, nyebut pelakunya, hati-hati nyebut pelakunya. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Kalau dalam bahasa tafsir langsung saja orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita membiasakan dulu terjemahannya, maka setiap nemu kata kerja disebut pelakunya sekaligus. Apa yu'minuna? Beriman. Yang beriman siapa? Mereka. Mana cirinya mereka? Ya wawunun. Maka kalau perkata alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Lanjutannya, cirinya mereka ya wawunun. Beriman kepada apa? Bil goibi. Kita biasakan dulu biarnya dengan. Bil goibi, dengan yang goib. Silakan milih gaib boleh, goib boleh. Karena kosakata Indonesia berbunyi gaib itu masih dialek bahasa Arab, belum diartikan. Karena banyak sekali kosakata Indonesia mengadopsi bahasa asing termasuk bahasa Arab. Misalnya masjid, sajadah, izin, rakyat. Rakyat itu termasuk bahasa Arab. Rakyat, gaib, bahasa Arab itu. Nah, arti aslinya goib adalah yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Yu'minuna, mereka beriman. Bil goibi, dengan yang gaib. Artinya dan, warna hitam ya. Yukimuna dengan yu'minuna, sama-sama cirinya ya'waunun, pelakunya mereka. Dalam ayat ini, yukimuna artinya mereka mendirikan. Wa yukimuna sholat. Wa yukimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Tulisan sholata di Al-Quran ada 2. Sholata pakai lam alif, sholata pakai lam wawu. Sama maksudnya sholat, sama. Arti singkatnya sama, yakni sholat. Bedanya adalah, kalau tulisan sholata pakai lam alif tengahnya, maka bermaksud sholat pengertian tertentu atau khusus. Sedangkan kalau sholata, ini bacanya bukan sholawata loh ya. Sholata, lamnya fathah berdiri, wawunya dikosongin, gak ada harokatnya. Jangan dikasih sukun, kalau sukun ini sholauta nanti. Tanpa ada tanda apapun. Sholata kalau pakai lam wawu bermaksud sholat pengertian umum. Kalau sholata lam alif pengertian khusus. Dan di sini kan sholata pakai lam wawu berarti apa? Segala sholat, entah sholat sunnah, sholat wajib, kena semuanya. Alladzina, orang-orang yang tanda orangnya banyak yaknun. Yu'minuna, mereka beriman. Cirinya mereka ya'waunun. Bil goibi, dengan yang goib. Waktunya dan yukimuna, mereka mendirikan. Tandanya mereka ya'waunun as-sholata, sholat. Lanjutannya, wa mimma, wa kata sambung dan. Sekarang mimma. Kita lihat catatan di atas. Tulisan mimma, tadi 2 kata, min dan ma. Min artinya dari, min dari. Min dari. Ma artinya apa yang, sesuatu maksudnya. Ma apa yang. Min dari. Ini pernah ini ada seorang tanya, Ustadz, nama saya Siti Mindari. Apa ini Mindari ya? Min artinya dari. Min dari, min dari. Min artinya dari. Ma apa yang, min ma dari apa yang. Misalnya apa yang kamu bawa.
apa yang kamu tulis ma itu artinya apa yang. Jadi kalau para suami manggil istrinya ma, jawabannya apa yang. Nah, itu apa yang ya. Apa yang? Apa yang mama, apa yang gitu ya. Apa ada yangnya karena kata sambung. Wa mimma dan dari apa yang. Nah, sekarang rozakna. Rozakna artinya memberi rizki. Memberi rizki. Siapa pelakunya? Kami. Cirinya kami akhirannya na. Akhirannya na. Maka rozakna artinya kami berikan rizki. Atau kami memberi rizki. Tandanya kami akhirannya na. Maka dirangkaikan dalam ayatnya. Wa mimma dan dari apa yang rozaknahum kami berikan rizki mereka. Wa mimma dan dari apa yang rozaknahum kami berikan rizki mereka. Nah, rozakna kami berikan rizki mereka. Kami berikan mereka. Hum di sini warna hitam karena pernah kenal. Kapan kenalnya? Di Al-Fatihah. Berbunyi apa? Suratul ladina an'amta alaihim. Meskipun kenalnya him di Al-Fatihah, di sini hum sama enggak pengaruh. Sama artinya him mereka, hum juga sama mereka, sama artinya. Jadi rozaknahum kami berikan rizki mereka. Koma loh ya, koma berhenti. Sekarang yunfikuna mereka menginfakkan atau mereka menafkahkan. Di sini ingat ciri pelakunya mereka berawalan ya, akhirannya waw nun. Ya, jangan lupa menyebut pelakunya sekaligus. Yunfikuna mereka menginfakkan. Jadi seakan nyebut mereka dua kali. Padahal enggak dua kali. Contohnya, wa mimma dan dari apa yang rozaknahum kami berikan rizki mereka. Hum adalah objek dari perbuatan kami. Rozaknahum kami berikan rizki mereka. Titik, koma, berhenti. Sekarang yunfikuna mereka menafkahkan atau mereka menginfakkan. Titik. Saya ulangi, alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Mereka beriman dengan yang goib. Wayuqimuna dan mereka mendirikan. As-sholata sholat. Dan dari apa yang rozaknahum kami berikan rizki mereka. Yunfikuna mereka menginfakkan atau mereka menafkahkan. Berikutnya, saya sampaikan sampai 5 ayat tuh sama-sama. Saya duluan. Waladina yu'minuna warna hitam semuanya, berarti pernah kenal. Waladina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Cirinya mereka ya waunun. Bima, dua kata ya. Bi sudah kenal di Al-Fatihah, bismillah. Ma sudah kenal, wa mima, ma apa yang. Maka dirangkaikan aja. Bima dengan apa yang. Unzila warna merah, kata baru berarti. Unzila artinya diturunkan, awalan diturunkan. Di Al-Quran ada kalimat aktif awalan menurunkan. Ada awalan diturunkan. Nanti ya dalam grupnya saya kirim file pembahasan khusus masalah menurunkan atau diturunkan. Ada kajian khusus tentang lafaz ini. Unzila diturunkan. Nah sekarang ada cirinya. Kapan artinya menurunkan? Kapan artinya diturunkan? Ada cirinya. Apa cirinya? Bunyi lafadznya. Kalau berawalan doma, terus kasro, nada vokalnya u, i, a. Doma, kasro, fathah. Nada vokalnya u, i, a. Unzila. Contoh pas Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Kan nada vokalnya u, i, a. Kutiba. Unzila. Itu terjemahnya awalan di atau pasif. Unzila diturunkan. Bima dengan apa yang? Unzila diturunkan. Ilaika dua kata. Bima dua kata. Bi ditambah ma. Begitu pula ilaika catatan di bawahnya. Ada dua kata. Ila bukan ilai loh ya. Ila ditambah ka. Ila artinya kepada. Ila kepada. Kaitumu maka dirangkaikan ilaika kepadamu. Kalau di Al-Fatihah iyaka hanya padamu. Kalau di Al-Baqarah ilaika kepadamu, tambah ke lah ya, kepadamu. Ila artinya kepada. Ila artinya kepada. Kaitumu, maka dirangkaikan ilaika kepadamu. Lanjutannya wama dan apa yang. Unzila warna hitam pengulangan dari sebelumnya. Wama dan apa yang unzila diturunkan.
min dari qoblika dua kata catatan di sebelah pojok kiri bawah. Qoblika, qobli ditambah ka, sebelummu, sebelum kamu boleh, sebelummu juga boleh. Qobli artinya sebelum, maka dirangkaikan min qoblika dari sebelummu. Saya ulangi, walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Tandanya mereka ya nun. Bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu, wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qoblika sebelummu, wabil akhirati dan dengan akhirat. Ini sengaja lafaz akhirati saya artikan sebenarnya mestinya tertulis akhirat. Hati-hati jangan dirikan hari akhir, salah. Akhirat bukan hari akhir. Karena nggak ada kata yaumi di sini. Wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka, koma yukinuna karena ya'wanun sebut mereka lagi karena ciri mereka ya'wanun. Yukinuna mereka yakin. Saya ulangi, wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yukinuna mereka yakin. Hati-hati ya, jangan keliru artinya mereka meyakini. Salah. Kenapa salah? Karena lafaz yang artinya mereka meyakini ada sendiri lafaznya. Di ayat yang lainnya, tepatnya di Al-Baqarah ayat 46. Nanti ketemu. Ayat 46 berbunyi mereka meyakini. Di sini artinya mereka yakin. Kalau dalam bahasa di Al-Quran, yakin dengan meyakini itu beda. Nah, sekarang kalau pengen tahu gini bedanya. Ini versi bahasa Quran. Yakin dengan meyakini bedanya apa? Bedanya adalah kalau yakin, ini definisi yakin ya. Kalau yakin, rasa percaya kepada sesuatu yang belum pernah dilihatnya, belum pernah dirasakannya. Loh kok maunya dia itu percaya, itu namanya punya rasa yakin. Yakin adalah rasa percaya kepada sesuatu yang belum pernah dilihatnya, belum pernah dirasakannya. Kok maunya percaya, itu namanya yakin. Nah kalau meyakini, lain lagi. Meyakini lafaznya berbunyi yazunnuna. Yazunnuna, mereka meyakini. Nah, meyakini adalah rasa percaya kepada sesuatu yang sedang dirasakannya, sedang dialaminya, bahkan pernah mengalaminya. Terus dia percaya, namanya meyakini. Jadi, kalau meyakini adalah rasa percaya kepada sesuatu yang sedang dirasakan, sedang dialami, namanya meyakini. Sedangkan yakin adalah rasa percaya kepada sesuatu. Nah, akhirat adalah sesuatu apa? Sesuatu masa, sesuatu alam yang belum pernah mereka merasakannya, belum pernah melihat akhirat. Lu kok maunya percaya tentang akhirat? Itu namanya yakin. Wabil akhirati hum yukinuna. Dan dengan akhirat mereka yukinuna, mereka yakin. Ini percaya betul ada akhirat meskipun belum pernah ngalami. Saya ulangi, waladina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu, wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qoblika sebelummu, wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yukinuna mereka yakin. Sekarang kesimpulannya ayat 5. Ulaika sebelah kiri warna merah mereka itu. Silakan catat ya. Kalau nemu ayat di Al-Quran ini berlaku umum segala surat. Kalau nemu ayat kok awalannya ulaika, kok ayatnya awalannya ulaika, maka bermaksud bahwa ayat itu posisinya dalam suatu paragraf atau alinea adalah barisan terakhir. Baris terakhir dalam satu alinea. Maka setelah nomor ini, nomor 6, alinea baru. Tentunya temanya baru lagi. Jadi ulaika adalah ayat yang awalan ulaika, itu ayat yang posisi ayatnya letaknya paling terakhir dalam satu paragraf, satu alinea. Karena sebagai kesimpulan dari ayat-ayat di atasnya. Ulaika mereka itu ini nunjuk siapa? Nunjuk mereka yang berbuat yuminuna, mereka yang berbuat yukimuna, mereka yang berbuat yunfikuna,
Mereka berbuat yukinuna. Mereka itu semua, ulaika satu kata loh ya, hati-hati. Kalau hum mereka, kalau hum orangnya. Kalau ulaika nunjuk perbuatan orangnya. Ulaika mereka itu nunjuk apanya? Nunjuk perbuatan orangnya. Berbuat yu'minuna, mereka yang berbuat yukimuna, mereka yang berbuat yunfikuna, mereka yang berbuat yukinuna, mereka itu semua kesimpulannya ala hudan atas petunjuk min rabbihim dari Tuhan mereka. Ini hitam semua ya, sudah kenal. Ala kenal di Al-Fatihah. Hudan Al-Baqarah ayat 2. Min dari Al-Baqarah ayat 4. Robbi Tuhan Al-Fatihah ayat 2. Min mereka Al-Fatihah ayat 7. Wa ulaika dan mereka itu, ulaika pengulangan sebelumnya, sebelah kiri merah. Humul muflihuna, humul, mimnya aslinya sukun. Karena dibaca wasol, tanda wasolnya doma. Hum mereka, al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Tanda orangnya banyak, akhirannya waunun. Oh berarti sekarang kita catat bahwa ciri jamaknya, tanda orangnya banyak, bisa akhirannya yaknun, bisa akhirannya wawunun. Ada dua pilihan tanda jamak. Bisa berbunyi muflihina, bisa berbunyi muflihuna. Sebagaimana mukminina sama mukminuna. Sama tanda jamaknya, bisa yaknun, bisa wawunun. Nah, sekarang yang dikotak-kotai. Dalika itu alkitabu kitab, la raiba, tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Kenal lafaz fihi, hi kenalnya, hitunya. Kemudian him sudah kenal mereka. Ka sudah kenal kamu atau engkau. Na sudah kenal kami. Maka dirangkaikan boleh. Fihi di dalamnya. Fihim di dalam mereka. Fika di dalammu. Fina di dalam kami. Ilaika kepadamu. Kalau ilaihi kepadanya. Ilaihim kepada mereka. Ilaika kepadamu. Ilaina kepada kami. Dikotai qoblika sebelummu. Kalau qoblihi sebelumnya. Qoblihim sebelum mereka. Qoblika sebelummu. Qoblina sebelum kami. Contoh Robbi udah kenal Tuhan. Robbihi Tuhannya. Robbihim Tuhan mereka. Robbika Tuhanmu. Robbina Tuhan kami. Ini contoh kata yang bisa dirubah-rubah dengan kata yang lainnya. Namanya kata ganti, bisa diganti-ganti dengan yang lainnya. Ilaihi, hi diganti him. Him diganti ka. Ka diganti na. Namanya kata ganti, bisa diganti-ganti dengan yang pelaku lainnya. Sekarang silakan speakernya diaktifkan. Diklik masing-masing, kita bersuara sama-sama untuk menjawab arti per kalimat yang saya tunjuk kalimatnya untuk diterjemahkan. Yang pertama saya baca dulu Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ayat ke-1 kita lewati karena nggak bisa diartikan. Masuk ke yang pertama, dalikal kitabu. Apa artinya dalikal kitabu? Itu kitab. Itu kitab. La roiba. Tidak ada keraguan. Mana cirinya kalau la artinya tidak ada? Mana cirinya? Ba akhirannya hurufnya fathah. Roiba, lafaz roiba akhirannya fathah. Lanjutannya fihi di dalamnya. Ya, kalau hudan Petunjuk. lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Mana tanda orangnya banyak? Ya nun. Nun, lanjutannya alladzina Orang-orang yang untuk minuna mereka beriman. beriman. Mana tanda pelakunya mereka? Waunun. ya nun. Gaurub ya, gaurub. Ya, waunun. Baris kedua, bil goibi Dengan goib. wa yuqimuna. Dan mereka mendirikan mendirikan ya. Mendirikan dapatnya dan mereka mendirikan as-sholat mimma dan Dari apa yang berapa apa yang min
Berapa jumlah kata mimma? Internet. Dua. Apa saja aslinya? Min dan ma. Lanjutannya ke kiri. Rozaknahum, kami Kami memberikan boleh mereka. kami berikan rezeki mereka. Mereka Yunfikuna menafkahi bagi orang mereka. Mereka boleh menginfakkan, boleh menafkahkan. mereka menafkahkan. Walladzina dan Orang yang minuna mereka beriman beriman bima dengan unzila apa yang dengan apa yang diturunkan ilaika. padamu. Kita bayangkan saya rubah jadi him kalau ilaihim. pada mereka. Padanya. Ilaina. Pada kami. Kalau ilaihi. Padanya. Padanya. Lanjutannya wama unzila dan apa yang diturunkan min qablika dari sebelum kamu, Wabil akhirati dan dengan Akhirat mereka mereka yakin ulaika mereka itu berapa jumlah kata ulaika? satu Lanjutannya ala hudan atas petunjuk dari Tuhan mereka ulaika dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Dan terakhir bergantian. Pertama ibu-ibu dulu, silakan ibu dulu. Ibu-ibu dulu silakan diaktifkan speakernya. Saya nunjuk kalimatnya langsung diartikan. Yang pertama saya nunjuk ayat ketiga. Pojok atas sebelumnya alladzina. Apa Orang-orang yang dulu? Kalau yu'minuna mereka beriman gitu ya. Sekarang saya loncati. Tetap baris atas, tengah-tengah la roiba. Apa la roiba? Tidak ada keraguan. Bawahnya lagi wa mimma. Apa wa mimma? Dari Apa yang betul. Kiri lagi yunfikuna mereka yakin mereka menafkahkan atau menginfakkan. Sekarang ke kanan. Wa yukimuna. Apa yukimuna? Mereka mendirikan. Bawahnya bima unzila ilaika. Apa ilaika? apa yang diberikan kepadamu. Wa ma unzila dan apa yang diturunkan min qablika dari sebelum kamu ke bawah wa ulaika dan mereka itu orang-orang yang dapat beruntung. Orang-orang yang mana tanda orangnya banyak? Kan gantian bapak-bapak. Wawu dan nun. Gantian bapak-bapak diaktifkan speakernya. Ayo Bapak yuk semangat. Tunjuk ya. Terakhir. Yang pertama saya tunjuk berbunyi la roiba fihi. Apa artinya fihi? Di dalamnya. Kalau hudan tunjuk. loncat ke bawah. Rozaknahum kami memberikan kepada mereka rezeki mereka. Yunfikuna Mereka infakkan. mereka menginfakkan. Ke kiri. Kalau yu'minuna mereka beriman. Bawahnya ulaika mereka itu yukinuna mereka yakin. Kalau al-muflikuna orang-orang yang beruntung. Kalau min qablika Dari sebelum kamu. saya rubah jadi him min qablihim. Dari sebelum mereka. Min qablina Dari sebelum kami. sebelah kanan bil ghaibi dengan yang gaib. wa yuqimuna
Dan mereka sholat dirikan. mendirikan as-sholata sholat lil muttaqina Orang yang bertakwa. yu'minuna mereka beriman. mereka beriman beriman yunfikuna Mereka mengatakan yukinuna mereka yakin. mereka yakin yukimuna mereka beriman Dirikan. mendirikan karena tadi jawabnya lama ya. Karena tadi ada jawabnya lama, yukimuna artinya mereka memikirkan. Iya. Dan mereka loh ya, bukan Mereka lama jawab mereka memikir. memikirkan. Karena loadingnya lama, mereka memikirkan. Yukimuna artinya apa? Mereka memikirkan. Memikirkan. Kita mikir. Udah ya? Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Itu tadi ayat 2, zalikal kitabula, Ustaz artikan itu kitab. Ya Ustaz. Terus, ya, yang tadi kenapa nyata? Sepanjang saya belajar di bahasa Arab, kalau zalika kitabun itu kitab, tapi kalau zalikal kitabu, kitab itu yang saya tahu. Iya, seperti itu, benar. jadi bagaimana? Ini namanya pertanyaan tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena kita tanya di loteng di lantai atas ya, lantai atas. Tingkat tinggi nih ya. Karena kita tanya di lantai atas, di lantai 2 tanya ini ya. Ini tingkat tinggi. Bahasa Arab kali itu. Silakan lihat di layar ya, lihat di layar. Aslinya dalam bahasa Arab, ini aslinya loh ya, nggak pakai alif lam di sini. Dalam bahasa Arab nggak pakai alif lam, maka baknya tanwin dalika kitabun. Tahu lagi ya. Aslinya dalam bahasa Arab kalimatnya nggak boleh alif lam, nggak boleh. Dan baknya harus tanwin dalika kitabun itu kitab. Ya ini dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab kalau lafaz kitab pakai alif lam, maka penerjemahnya dibalik kitab itu kan ya dalam bahasa Arab. Kitab itu. Nah kalau pengen itu didahulukan, maka lafaz kitabnya alnya dihapus. Itu kitab. Maka berbunyi dalika kitabun itu kitab. Nah kalau pakai alif lam, dalikal kitabu, kitab itu. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Ingat ya, ini Al-Quran. Al-Quran punya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Nah sekarang kita ungkap. Kenapa oleh Allah dalam firman-Nya, maaf ya, dalam tanda kutip, kok menyalahi kaidah bahasa Arab kan gitu. Ya. Kenapa oleh Allah kok pakai alif lam? Kalau pengen dalika biarkan itu. Jawabannya adalah kalau lafaz kitab berakhir tanwin, maka berbunyi kitabun. Nah, kalau berbunyi kitabun, maka pengertian kitab tersebut itu penafsirannya bebas. Bisa Taurat, bisa Zabur, bisa Injil, bisa Quran. Kalau tanwin. Nah, supaya kitabnya tertentu atau khusus, maka oleh Allah yang harusnya tanwin dihilangkan menjadi alif lam. Supaya makrifat, isim makrifat. Supaya bermaksud kitab yang sudah dikenal. Yakni Al-Quran. Nah, makanya meskipun berbunyi pakai Al-Kitabu, tapi mengartikannya bukan kitab itu, tapi tetap itu kitab. Itu maksudnya. Jadi saya ulangi. Saya pakai zalika menjadi. Jadi jangan diartikan kitab itu salah. Itu kan versi bahasa Arab. Ini versi bahasa Quran. Dalam versi bahasa Quran, tulisan Al-Kitabu kalau pakai al itu pengertian tertentu. Udah ya? Tuh. Udah ya di sini. Jadi dalam terjemahannya tetap dalika nomor 1, urutannya Al-Kitab nomor 2. Ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibalik, Al-Kitab nomor 1. Iya. Dalika nomor 2. Itu bahasa Arab. Ini bahasa Quran. Beda. Ya. Sekarang terakhir bersama-sama. Boleh silakan? Silakan boleh. Selanjutnya ya. La roiba. Tadi Ustaz menjelaskan la roiba ya. Tidak La ada. itu kan artinya tidak ada. Betul? Sedangkan arti yang lain itu la bisa berarti jangan. Ya. La berarti bukan. Betul? Nah, la kalau dihadapkan dengan fathah, tadi artinya tidak ada ya. Ya. Masalahnya tuh fathahnya ini apakah harus isim, apakah harus fi'il, apakah harus huruf, Ustaz? Ya. Jadi karena masih tingkatan paket 1,
Saya berusaha menghindari istilah-istilah ilmu alat. Nah, la di sini artinya tidak ada. Cirinya apa? Ketemu kata berikutnya. Kata yang bagaimana? Kata yang berjenis kata benda atau nama. Kata yang bermaksud sesuatu. Jadi bukan kata kerja pokoknya. Kata bermaksud sesuatu. Maka lafadznya akhiran fathah. Maka lar yang tidak ada. Betul. Berjenis isim. Bukan berjenis fiil atau kata kerja. Betul. Jadi, nah nanti boleh nanti dalam grupnya saya kirimi makalah khusus membahas la. Saya punya sendiri. Biar kita semakin dalam pemahamannya. Ya. Nah, ya. Sekarang terakhir, sebelum diakhiri kita latihan spontan bersama-sama. Oke. Ya, spontan. Sama-sama. Semangat. Silakan disiapkan satu lembar kosong. Satu lembar kosong. Kertas kosong ya. Disiapkan. Nanti nulis secara tertulis, milih A, B, C, A, B, C. Spontan sekarang. Sekarang aja. Biar langsung tertulis. Udah ya? Nah. Sebentar lagi saya tampilkan soal. Soal evaluasi dari alf 1 dengan 5. Nanti suara saya mute semuanya biar nggak bersuara. Nanti silakan saya tampilkan soal nomor 1 A, B, C, nomor 2 A, B, C, milih mana? A, B itu ya ada jumlah 10 nomor. Ya, silakan lembar kosong tulis angka 1 dan 10. Tulis sendiri. Ya, nanti ditulis jawabannya nomor 1 A, B atau C. Setelah 10 nomor baru nanti saya koreksi siapa yang benar semuanya. Udah ya. Sekarang speakernya saya silent semuanya biar tidak bersuara. Nah, masing-masing soal saya tampilkan sekitar maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit untuk mencermati bentuk soalnya. Udah? Sekarang yang pertama. Soal yang pertama. Saya baca. Suratul Fatihati. Arti yang tepat untuk nama surat di atas adalah apakah A surat pembuka atau B surat pembukaan atau C A dan B sama benar. Silakan nomor 1 tulis A, B atau C. Tulis dalam kertasnya. Nah, ini karena soalnya mudah, saya kasih waktu nggak sampai 1 menit. Sampai 30 detik aja, udah cukup. Sekarang soal nomor 2. Konsentrasi nomor 2. Suratul Baqarati. Arti yang tepat, nama surat di atas adalah surat sapi jantan, surat sapi betina, atau surat anak sapi. Nomor 2, ini nomor 2 ya. A, B atau C, tulis jawabannya. Sekarang soal nomor 3. Siratal ladina an'amta alaihim. Saya bantu artinya. Siratal jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Yang ditanyakan adalah ghairil maghdubi alaihim. Yang ditanyakan adalah ghairil maghdubi alaihim. Apa artinya ghairil maghdubi alaihim? Silakan milih. Apakah A, selain yang engkau murkai atas mereka? Atau yang B, selain yang dimurkai atas mereka? Atau yang C, selain orang-orang yang dimurkai atas mereka? Silakan, waktu 1 menit. Dan sekarang berikutnya, soal nomor 4. Dalikal kitabu la raiba fihi. Dalika itu alkitabu kitab, fihi di dalamnya. La raiba apa artinya? Tidak diragukan, tidak ada keraguan, tidak ragu-ragu. Silakan milih 4, A, B atau C. Silakan ditulis. Ini karena mudah, saya singkat waktunya yang nomor 4. Sekarang soal kelima. Wa ulaika humul muflihuna. Wa ulaika dan mereka itu humul muflihuna. Yang ditanyakan hanya yang dikotai. Yang dikotai saja ditanyakan. Apa artinya al-muflihuna? A, mereka beruntung. B, orang-orang yang beruntung. Atau C, mereka orang-orang yang beruntung.
Udah? Sekarang soal nomor 6. Wabil akhiratihum titik-titik. Kita bisa mengisi ini bukan karena hafalan, tapi pemahaman. Dan dengan akhirat, mereka ngapain? Apakah yukimuna? Apakah yukinuna? Apakah yunfikuna? Silakan nomor 6, A, B, atau C. Tulis. Sekarang soal nomor 7. Ini terjemahan dari suatu ayat. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Lafaz kepadamu berbunyi apa kalau kepadamu? Ilaihi, ilaihim, atau ilaika. Silakan nomor 7, A, B, atau C. Ilaihi, ilaihim, atau ilaika. Kepadamu. Silakan milih mana. Berikutnya soal nomor 8. Kalimat di bawah ini masing-masing berjumlah 2 kata. 2 kata, kecuali berarti ada yang tidak 2 kata. Kecuali yang mana? Apakah A, ulaika, atau B, qoblika, atau C, ilaika? Mana di antara A, B, C yang jumlahnya bukan 2 kata? Bukan 2 kata. Nomor 8, A, B, atau C, silakan tulis. Sekarang soal nomor 9. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka hanya padamu na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya padamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Berapa jumlah kata satu baris? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Silakan dihitung. 5, 6, atau 7. Nomor 9. Sekarang soal terakhir. Soal nomor 10, soal terakhir. Menghitung jumlah kata. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Saya bantu artinya. Dan dari apa yang kami berikan rezeki mereka, mereka menginfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Berapa jumlah kata? 5, 6, atau 7? Dah. Kalau sudah, sekarang jawabannya dicocokkan di layar. Ya, kita koreksi bersama-sama. Udah semua ya? Ya, sekarang saya buka. Ya, silakan dicocokkan. Soal nomor 1, suratul Fatihati adalah artinya surat pembuka. 1 jawabannya A. 1 jawabannya A. Sekarang nomor 2. Suratul Baqarati adalah surat sapi betina. Nomor 2 jawabannya B. 2 jawabannya B. Berikutnya nomor 3. Ghairil maghdubi alaihim. Artinya apa? Selain yang dimurkai atas mereka. Nomor 3 jawabannya B. Nomor 3 jawabannya B. Nah, berikutnya soal 4. La roiba. La roiba artinya tidak ada keraguan. Tidak ada cirinya roiba, baknya akhiran fathah. Nomor 4 jawabannya adalah B. B juga. B. Sekarang nomor 5. Al-muflihuna artinya orang-orang yang beruntung. Tanda orangnya banyak, akhirannya wawunun. Nomor 5 jawabannya B. B nomor 5. Berikutnya. Ini sementara 5 nomor. Ada benar semua ya 5 nomor ya? 5 nomor benar semua? Ya. Benar semua, Ustaz. Nah, berarti Benar titik semua. aman sudah. Ya, titik aman sudah dibenar. Satu. Bentar ya, bentar dulu. Nomor 6. Wabil akhiratihum. Jawabannya adalah yuqinuna. Apa mereka yakin? Enggak mungkin mendirikan, masa mendirikan akhirat? Masa menginfakkan akhirat? Tapi apa? Yakin terhadap akhirat. Ini pemahaman loh ya. Akhirat harus diyakini, bukan didirikan, bukan diinfakkan. Gitu pemahamannya. Wabil akhiratihum yuqinuna. Nomor 6 jawabannya B. Sekarang nomor 7. Kepadamu. Kalau ilahi kepadanya.
ilaihim kepada mereka. Kalau ilaika kepadamu. C. Nomor 7 jawabannya C. Nomor 8. Ada 2 kata kecuali yang mana ini kecuali? A. Ulaika 1 kata. Ulaika mereka itu. Qablika sebelummu 2 kata. Ilaika kepadamu 2 kata juga. Nomor 8 jawabannya A. Nomor 9 menghitung jumlah kata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Berapa jumlahnya? 7. Nomor 9 jawabannya adalah A. 5 kata. Iya Kak, 1 kata. 5 kata. 1. Iyyaka 1 kata. Na'budu 1 kata. Wadah. Wa 3. Nomor Iya, 9 Kak. jawabannya Nasta'inu A. 5. Nomor 9 barang siapa jawab 7 itu adalah hoak ya, hoak. Yang 7 hoak ya, hoak. Yang 5 benar. Yang 7 hoak ya. Yang 7 hoak. 9 jawabannya A. Nomor 10. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Berapa jumlah kata? 6. Jawaban adalah 6. Betul. 6. Wa dihitung 1. Mimma 2. 2. Salah 3. Rozaknahum dihitung 2. Iya, Rozakna Rozakna ditambah hum. Rozakna 1, humnya 1. Yunfikuna 1. Totalnya ada 6 kata. Yang merasa benar semua. Ini berapa orang ini bersama ini? Benar semua? Nah, yang benar semua jawabannya karena bersemua, maka hadiahnya dijamin. Dijamin hadiahnya. Dijamin apa, Ustaz? Tahu jaminan apa? Ya, Dijamin doang ya, Ustaz, ya? Ya, dijamin masuk apa? Nggak tahu. Dijamin bisa. Besok Ya. ambil di Man 22 hadiahnya. Dijamin itu ya. Sekarang ya hari ini dari materinya. Kaidah suaranya. Saya kirimkan file untuk materi hari ini. Yang Lela kedua, ada ya Lela. Diputat. saya tentang pembahasan masing-masing Lela ada Lela. tentang Salah laroiba, 3. tentang anzala, ya, unzila. Lela kemarin nggak datang kan? Terakhir tanyakan silakan sementara hari ini ada yang tanyakan? Silakan sebelum diakhiri. Rekamannya. Assalamualaikum Pak Kaidah Ustadz. salah berapa kaidah? Betul semua Pak Ustadz. Ya silakan. Siapa ini yang tanya? Ini Pak Ustadz ada yang mau muntah Ustadz. Katanya saking kecepetan, katanya ada yang mual-mual. Iya maaf. Iya. Ya. Enggak enak pemuda, enak. Ya, maaf ya. Ada yang mual-mual. Boleh. Jadi baru-baru Ustadz mungkin itu karena dasarnya dari Kayaknya yang ngomong yang mual. guru biologi. Saya Sekarang udah seneng kurangi tuh lagi Ustadz. speednya, ya. Pak Ustadz, materi hari ini dikasih ya Pak Ustadz. Ya, tentunya pokoknya setiap ada tayangan Zoom dalam grupnya saya berikan filenya, Rekamannya nggak, Ustaz? Rekamannya nggak dikirim, Ustaz? rekamannya dan file-file pendukung yang lainnya. Tentu saja tentunya. Masih Ya, ingat jadi saya pada minggu siapa nggak depan. sempat ikut secara live, boleh sewaktu. Makanya harus di YouTube. Ya, Hirup-hirup yang udah ada lupa lagi minggu depan. Bu Prames Ya. sudah nggak mual, Bu Prames. Alhamdulillah Ibu. Ya. jadi mengenai lafaz tadi yang Kaidah saya buka bertanya ya mengenai videonya. yang nomor 3. Jadi gini, apa yang nanti kurang jelas dalam latihan tadi, boleh nanti langsung dilanjut kepada pas di grupnya saja dibahas. Karena mungkin ini Ustaz, Ustaz itu PR-nya beneran tuh yang nyari timbul air. Tadi nanya Pak Ustadz Sian. Ustaz Sian aja dah jawab, saya nggak tahu dah. tidak wajib ya, tidak wajib. Gara-gara PR besok kagak ikut Zoom. Tahu, silakan mencari tahu. Boleh. Pak kelompok Cari aja yang ayat nyari. aladina, ayat awalan aladina. Ya, Iya, bacaannya boleh lagi di kampung. Browsing aja, browsing, Bujek. Ya, boleh silakan. Boleh. Namanya juga usahakan ya. Iya, browsing, Yes, pasti browsing. Mbak Bujek Google salah atau berapa, Mbak Bujek? siapa. Iya. Salah satu. Dan satu pinter Tapi ingat ya dong. ini tidak wajib, tidak wajib. Kuliah. Nebaknya pinter.
Nggak Lela wajib, salah sunahnya semua sunah. Lela. Salah Sunah, 3. sunahnya muakkad, sunahnya muakkad. Itu dulu sementara ya hari ini. Insya Allah ketemu lagi Selasa mendatang. Jam yang sama. Tapi hari Kamis, Ini yang belajar tetangga semua nih Ustaz. kalau sempat, Kamis malam Jumat ikutan yang umum, boleh silakan kalau sempat. Kamis malam Jumat ikut kajian umum. Ya, Biar ya, menambah insya Allah. wawasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Itu dulu Ya. sementara hari ini. Terima kasih mari di sini. Mohon sebelumnya Terima kasih. insya Allah yang mendatang saya akan kurangi lagi kecepatannya biar agak lambat lagi. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz. Syukron. Ikut anak muda semua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lela. Tidurlah. Pak Insan berapa Pak Insan? Amit ya Bu, Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 10 paling banyak Kak Ida. Man 10 berapa orang? Banyak. 14 orang. 14. Kan 22 16. Oh, Man gitu. 22 16. 16 orang Bang Gopur aja ikut. Bang Gopur ikut. Cuma sama cucunya. Kayaknya sama cucunya ya.